Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih semangat untuk belajar? Masih semangat ya? Sekarang kita akan belajar tentang membaca pantun. Sudah siap? Oke. Sebelum kita akan belajar tentang membaca pantun, kita mengetahui dulu pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang mengenal pantun, cara membaca pantun, dan makna pantun. Dengan standar kompetensinya, yang pertama mendengarkan, yaitu mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. Yang kedua, berbicara, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun dan bertelepon. Yang ketiga, membaca, memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca pantun. Yang keempat, menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. Dan kompetensi dasarnya menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi tepat. Ayo belajar pantun sekarang. Udah siap ya? Oke. Apa kamu sudah pernah membaca pantun? Nah, sebelum kita mengenal tentang pantun dan cara membaca pantun, kita dengarkan dulu pantun sebagai berikut. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan masukkan dalam hati. Nah, sekarang kita mengenal tentang pantun. Pantun itu merupakan salah satu karya sastra kuno yang memiliki kekhasan bahasa, yaitu yang pertama memiliki rima a a a a atau a b a b atau a a b b. Yang kedua, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berikut contoh pantun dari menurut abjad yang digunakan atau menurut rimanya. Sambil ditirukan ya teman-teman. Yang pertama, contoh pantun berima A B A B. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan masukkan dalam hati. Yang kedua, contoh pantun berima A A B B. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Sudah garahu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Yang ketiga, contoh pantun berima A A A A. Kucing itu kakinya 4, kalau 3 berarti cacat. Wahai kamu, cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Oke,
Dalam pantun terdapat dua pokok, yaitu yang pertama sampiran, berisi untuk melengkapi dan menghiasi. Kemudian isi, berisi tentang makna pesan yang ingin disampaikan. Seperti contoh berikut: tumbuh melata di pokok tebu, pergi ke pasar membeli daging. Itu adalah sampiran. Banyak harta tak ada ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Itu adalah isi. Pantun memiliki jenis yang banyak, dan apabila dari isinya terbagi menjadi 5 macam. Oke teman-teman, ditirukan ya membaca pantunnya. Jenis yang pertama yaitu pantun anak. Elok rupa kembang jati, dibawa itik pulang petang. Tidak terkata besar hati, melihat ibu sudah datang. Jenis pantun yang kedua, pantun orang tua. Supaya tangan tidak terluka, jangan dikepit hulunya kapak. Supaya Tuhan tidak murka, jangan sakiti ibu dan bapak. Pantun remaja. Naik motor mereknya Honda, pergi sebentar ke rumahnya Hanapi. Bila cinta mekar di dada, siang terkenang malam termimpi. Pantun yang keempat, jenis pantun jenaka. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan sepat nyangkut di jaring. Perut sakit menahan tawa, melihat gigi palsu loncat ke piring. Jenis pantun yang kelima, pantun teka-teki. Tuan Putri belajar menari, diajari oleh Pak Harun. Kalau Tuan bijak bertari, apa yang naik tapi tak bisa turun. Oke, sekarang kita akan belajar tentang trik membaca pantun. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika belajar cara membaca pantun. Yang pertama, rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Kemudian yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Artinya suara kita dalam membaca sebuah puisi ataupun pantun haruslah jelas. Yang ketiga, ekspresi mimik wajah. Ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi pantun. Yang keempat, mengatur pernapasan. Artinya pernapasan harus diatur dan jangan tergesa-gesa. Kalau sudah mengenal tentang pantun dan sudah belajar tentang cara membaca, sekarang kita belajar tentang makna pantun. Coba teman-teman baca pantun tersebut. Sudah dibaca teman-teman? Menurut teman-teman, apa isi pantun tersebut? Terus, apakah pesan yang disampaikan dalam pantun tersebut? Yaps, benar sekali. Isi makna pantun tersebut adalah sebuah permohonan maaf. Sudah paham kan teman-teman tentang pantun? Sekarang yuk kita perdalam lagi dengan melaksanakan tugas yang kakak berikan. Carilah di perpustakaan sekolahmu koleksi buku sastra yang memuat tentang pantun. Kemudian pilihlah salah satu pantun yang kamu dapat untuk dibacakan di depan kelas dan sampaikan isi makna yang terkandung dalam pantun tersebut. Siapa yang berani? Pasti berani ya semuanya ya. Oke.
Ini teman-teman, daftar pustaka yang sebagai referensi kakak untuk membuat materi ini. Ini data diri saya teman-teman, dan akun kakak. Nama Fikriyadi, alamat saya di Magelang, alamat Instagram saya adalah Fikri pakai y ya .adi, dan Facebook saya Fikri pakai y. Follow and add ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video interaktif tentang pantun ini. Semoga bermanfaat ya teman. Jangan lupa like dulu ya, dan share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh.